Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang terhormat Allah. Mari kita senantiasa bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua untuk masih dipertemukan di channel ini, yaitu channel ngaji kontroversi bersama konco ngaji yang akan membahas tentang ayat-ayat Allah dan sunnah-sunnah Nabiullah Muhammad SAW dalam rangka kita bersama-sama thalabil ilmi untuk memperbaiki cara beribadah kita agar sesuai dengan perintah Allah dan caranya mengikuti yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Semoga panjenengan semua masih dalam keadaan sehat dan itu digunakan sehat panjenengan untuk senantiasa mengikuti channel Konco Ngaji dalam rangka thalabil ilmi dan tawasobil haq tawasobil. Baiklah, sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji rahmat Allah. Mari kita baca pertanyaan dari sobat ngaji kontroversi berkaitan dengan sahur atau membangunkan dengan irama gamelan dan alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di tempat kami Ramadan cukup meriah, sehingga ketika menjelang waktu sahur pemudanya sudah bangun beserta anak-anak yang usianya belasan untuk membangunkan. Niatnya sih baik, untuk membangunkan dengan keliling kampung membawa alat musik seadanya. Ada yang berupa jedor, ada lagi galon aqua bekas, kemudian ada lagi alat musik berupa besi yang ditabuh atau alat musik dadilan yang dipakai untuk berkeliling. Nah, ini karena saya merasa membangunkannya sih baik, tetapi dengan cara seperti itu, dengan irama yang tidak teratur, kedubrakan, kok saya menjadi terganggu. Nah, ini mohon solusinya bagaimana caranya dan apakah itu memang ada contoh dan perintah dari Rasul. Kemudian kalau tidak ada, bagaimana saya harus bersikap dalam rangka untuk lebih berhati-hati menyikapi setiap kejadian di dalam bulan Ramadan ini, karena di dalam bulan Ramadan adalah bulan yang untuk menahan hawa nafsu dan keinginan. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk menjadi dan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, sobat ngaji kontroversi bersama konco ngaji terhormati Allah. Pertanyaannya memang sering terjadi di kampung-kampung kita, yaitu saking semangatnya pemuda dan anak-anak, kadang malam jam 2, setengah 3 itu sudah membangunkan dengan alat musik seadanya yang dimiliki kampung itu. Bisa menggunakan galon bekas air mineral, kemudian ditambah lagi besi atau mungkin kelonengan, kemudian ditabuh keliling kampung dengan membangunkan dan dengan irama yang tidak beraturan, dan dalam tanda petik ya menurut saya masih kurang sopan kata-katanya, sehingga caranya membangunkan itu tidak ahsan. Niatnya sih baik dalam rangka untuk membangunkan warga kampung, membantu kalau jangan sampai ketiduran sampai subuh, tetapi caranya yang tidak ahsanu, yang tidak ahsan, tidak baik, maka menjadi hal itu tidak nyaman di dalam masyarakat. Nah, sebenarnya bagaimana kita meninjau dalam hal ini? Mari kita buka mushaf kita di surat Anbiya surat ke-21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau ya Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Di Rasul itu diutus agar menjadi rahmat. Rahmat itu apa? Rahmat itu senang, tapi lebih dari senang, dari dirindukan kehadirannya, namanya itu rahmat. Maka seyogianya cara membangunkan sahurnya itu menjadikan rahmat bagi warga kampung tempat panjenengan. Artinya kalau tadi malam itu tidak dibangunkan, rindu rasanya. Rahmat itu kira-kira begitu. Nah, caranya bagaimana? Ya kita atur, kalau memang masyarakat membutuhkan dibangunkan, ya diatur dengan cara nadanya diatur, kemudian intonasinya diatur, kosakatanya diatur yang sopan dan santun, kemudian durasinya. Nah, itu berapa kali atau berapa setengah jam sekali atau bagaimana disepakati sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman dalam apa?
dalam melaksanakan tadi cara membangunkan sahurnya. Niatnya baik, tetapi karena tidak didasari dengan cara yang ahsan, maka diterima oleh masyarakat menjadi tidak baik, bahkan menjadi tidak nyaman. Nah, ini yang harus kita pahami bersama-sama. Ketika kita akan beramal soleh, maka kita harus tahu ilmunya, thalabil ilmi atau ngaji. Dengan mengikuti kajian seperti ini, kita menjadi tahu bahwa sesungguhnya yang kita lakukan di dalam masyarakat itu harus menjadi rahmah, menjadi hal yang dirindukan. Sebagaimana Allah telah firmankan di dalam surat Al-Mulk surat 67 ayat yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya, sobat ngaji kontroversi yang dirahmati Allah, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Maka seyogianya amal soleh tadi adalah yang ahsanu amala, amal soleh yang lebih baik, dengan intonasi yang lebih baik, dengan kosakata yang lebih baik, dengan irama yang lebih baik. Saya pikir masyarakat akan senang menerima kehadiran panjenengan semua untuk membangunkan. Hanya ketika tadi seperti yang dikomplain tadi, suaranya tidak beraturan, dengan ritme yang tidak beraturan, bahkan kosakatanya juga cenderung tidak sopan santun, kemudian cenderung berteriak-teriak dengan ritme yang tidak jelas dan juga tidak beraturan. Ini justru membuat malu sebagai warga muslim. Ternyata nanti dari luar akan kelihatan, oh Islam itu ternyata seperti itu. Padahal Islam itu indah dan rahmatan lil alamin. Dirindukan kehadirannya ketika dia belum datang. Seperti hanya ketika kita merindukan azan maghrib. Nah, rahmat itu seperti itu. Nah, kita tunggu-tunggu kehadirannya sehingga bisa menjadikan kerinduan bagi masyarakat untuk mendengar alat musik yang dimainkan ketika membangunkan sahur. Oke. Kemudian bagaimana bersikap ketika panjenengan merasa terganggu? Bisa bicarakan dengan Pak RT atau Pak RW atau Pak Kadus atau mungkin Mas Babin Kamtibmas di kampung jenengan. Kan di setiap desa sekarang ada namanya Mas Babin Kamtibmas. Itu disampaikan dengan cara yang ahsan, bukan mengadu tetapi menyampaikan demi kenyamanan bersama dan demi untuk thalabil ilmi serta mengedukasi supaya cara membangunkan sahurnya itu yang islami, yang edukatif, kemudian yang menarik, kemudian simpatik, dan akhirnya menjadi rahmat, dirindukan oleh masyarakat kampung itu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurangnya minta maaf. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan di channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.